Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pada video kali ini kita akan coba membahas saham-saham di sektor infrastruktur ya. Nah, pada video ini kita akan membahas 5 saham, yaitu Garuda, Telkom, Excel ya, Pegas, dan Tower ya. Nah, bagaimana pergerakan prospek di saham-saham ini di awal bulan Desember ya. Oke, sebelum kita akan masuk ke dalam pembahasan sahamnya ya, saya akan coba menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya, dimana nanti rekan-rekan akan mendapatkan keuntungan ya, yaitu mendapatkan rekomendasi saham ya, lengkap dengan trading plan dan juga chart analisa teknikalnya ya. Nah, berikut ini adalah contohnya ya, yaitu untuk bulan ini ada saham Agro ya, dimana sempat kita rekomendasikan sebanyak 2 kali ya, itu pada tanggal 11 dan pada tanggal 24 ya. Dan hari Jumat kemarin harga Agro melonjak naik ya. Nah, setelah membeli juga kita akan berikan selalu update-update pergerakannya ya. Nah, ini adalah chart terbaru dari Agro ya, mana hari ini kembali naik ya, menuju ke resisten 635 dan 655, dimana nanti rekan-rekan ya, bila masuk tanggal 24 akan sudah floating 40% ya, dan juga bila sudah masuk dari tanggal 11 ya, mengikuti rekomendasi, ini akan floating 58% ya. Nah, selain itu rekan-rekan juga bisa berkonsultasi ya, dan menanyakan apapun ya yang berkaitan dengan saham nanti di grup Telegram ya. Dan nanti juga akan kita gabungkan juga memiliki channel Telegram, di mana di channel tersebut ya, rekan-rekan akan mendapatkan rekomendasi saham ya, dan juga update-update dari pergerakan dari saham-saham yang sudah direkomendasikan ya. Nah, biaya yang dibutuhkan untuk bergabung dengan membership ini berikut ya, sebagai berikut ya. Dan ada spesial harga promo ya untuk per bulannya, dan nanti bila join untuk paket 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, nanti akan mendapatkan harga lebih murah lagi ya. Nah, segera dimanfaatkan ya, ini harganya. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan saham yang pertama ya. Kita akan melihat saham Garuda Indonesia ya, atau GIAA ya. Jadi kita lihat di chart ini, Garuda hari ini kembali naik ya. Naik ya, ditutup di 410 ya, dan berhasil menembus resistance sideways ya. Nah, resistance sideways dari Garuda ya, dapat kita lihat sini ada di 402 ya, dengan support di 372. Nah, pada hari ini pergerakan dari sesi pertama, Garuda langsung terbang naik ya, menuju ke 402, dan sempat turun setelah tadi siang ya. Market sempat shock akibat dari pemberitaan akan Gubernur DKI yang Pak Anies Baswedan yang mengalami COVID, jadi market kaget turun, dan Garuda tadi sempat turun ya. Nah, seiring dengan pulihnya market ya, Garuda pelan-pelan kembali naik ya, dan berhasil break ulang ya dari resisten 402 ini, dengan berhasil close di 410. Jadi confirm ya, confirm break ya, disertai volume hari ini yang sangat besar ya. Jadi confirm pergerakannya dia break dari resisten dari sideways-nya. Nah, bila kita lihat
Dari MACD-nya ya, indikator MACD-nya dapat kita lihat hari ini sudah mulai positif kembali ya, dan juga pergerakan Garuda pada hari ini akumulasi belinya sangat bagus ya. Nah, besok pergerakan Garuda yang akan cenderung melanjutkan kenaikannya menuju ke resisten terdekat ya, yaitu di 434 ya. Dan apabila masih tembus juga ya, ini ada resisten berikutnya yang akan coba ditembus ya di kisaran 466 sampai 486 ya. Nah, ini ada potensi kenaikan dari Garuda besok ya. Nah, hari ini tadi sempat high ya di 426 ya tadi ya. Jadi mengilat pergerakan Garuda dapat kita lihat di November ini sangat positif ya. Jadi kenaikan tren naiknya ini disertai dengan volume yang sangat sehat ya. Oke, berikutnya kita akan lihat moving average-nya ya. Nah, di moving average dapat kita lihat juga ya. Garuda ini sejak November ya, dapat kita lihat sini sudah break ya. MA 200-nya jadi sudah mulai bullish ya. Dan MA 20, 50, 100-nya sudah di atas 200 dan candle-nya pun sudah di atas MA 20-nya. Jadi moving average-nya sudah sangat uptrend ya. Dan di sini dapat kita lihat dengan jelas bahwa pergerakannya sideways ya, di kisaran 372 dan 402, dan hari ini sudah di break ya resistennya, dan potensi Garuda akan kembali lanjut naik ya menuju ke 434 lalu ke 466 sampai 486. Nah, bagaimana dengan garis pergerakan asingnya ya. Nah, di saham Garuda ini dapat kita asingnya cenderung untuk melakukan penjualan terus ya. Dapat kita di sini sebelum naik pun asing juga terus keluar, dan ketika naik pun ya di sini asing makin banyak keluar ya. Nah, kita lihat pergerakan asing dan pergerakan naik dari Garuda ini tidak berkorelasi ya. Tidak seperti di saham-saham blue chip ya, sangat dimana pergerakan asing sangat berkorelasi dengan kenaikan saham-saham blue chip. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba langkah ke pembahasan saham berikutnya. Kita akan melihat Telekomunikasi Indonesia atau Telkom ya. Nah, Telkom dapat kita lihat di sini hari ini rebound ya, setelah kemarin dia turun tajam ya. Nah, hari ini dapat kita lihat penurunan dari saham Telkom ini ya. Dapat kita lihat dia mampu rebound ya, rebound dari supportnya ya. Nah, setelah kemarin dia menembus support 3350, nah hari ini dia menguji support 3190 ya. Nah, tampaknya penurunan dari Telkom ini tertahan ya, dan mampu rebound ya dari support 3190. Nah, bila besok ya Telkom ini masih bisa bertahan ya di atas 3190, ini ada potensi kuat untuk Telkom untuk rebound, lanjut rebound ya, untuk menguji kembali resisten di 3350 ya. Nah, namun apabila ke depan gagal menembus, nih potensi berikutnya, kemungkinan berikutnya dia akan bergerak sideways lebih dulu ya, sebelum akhirnya dia akan mencoba kembali menguji resisten jangka menengahnya yang ada di 3.500 ya. Nah, ini 3.500 ini juga cukup kuat ya, dapat dilihat di sini. Di bulan April sempat 2 kali dicoba dan turun ya. Nah, kali ini juga kembali dicoba dan hasilnya Telkom di akhirnya pullback dulu ya. Karena kita lihat kenaikan di November ini sudah sangat tajam ya, sudah 40% ya, dari 2.500 dia naik sampai 3.500 ya. Ada kisaran 30 sampai 40% ya kenaikannya. Jadi cukup wajar ya, 2 hari ini Telkom mengalami koreksi ya. Oke, berikutnya kita akan melihat moving average-nya ya. Nah, sama dengan Garuda ya. Di bulan November ini Telkom juga baru break ya dari moving average 20. Bahkan MA 20-nya baru saja hari ini cross ke atas dari moving average 200-nya, dan MA 50 dan 100-nya masih berada di bawah 200. Jadi masih belum terlalu bullish ya. Belum full bullish seperti candle di moving average di Garuda ya.
Namun ini sudah indikasi positif ya, apabila nanti koreksi dari Telkom ini ya bertahan di atas moving average 200, ini akan lebih bagus lagi ya. Karena ke depan apabila suatu saham breakout dari moving average 20, dia akan mengakhiri downtrend panjangnya. Ini Telkom ini sudah mengalami downtrend panjang yang cukup lama ya, dan baru di bulan November ini Telkom berhasil breakout ya dari moving average 200-nya. Oke, berikutnya kita akan melihat pergerakan asingnya ya. Nah, dapat kita di sini kalau saham blue chip ya, kebanyakan dia akan bergerak berkorelasi positif ya dengan asing ya. Nah, di sini asing November ini mengakumulasi besar-besaran ya di Telkom ya. Sebelumnya di September Oktober asingnya dominan menjual ya, dan di mana di bulan November ini asing sangat dominan untuk membeli ya, mengakumulasi beli ya. Nah, dapat kita korelasinya ketika dia aktif membeli, dapat kita lihat harganya cenderung naik terus ya. Nah, pada 2 hari terakhir ini, ketika masa-masa koreksi, dapat kita lihat asing keluar ya, keluar cukup besar di sini. Nah, nanti kita untuk Telkom ini harus memperhatikan gerakan asing juga ya, karena saham blue chip asing sangat berperan sekali ya. Dan selama Telkom masih bertahan di atas 3190, tren uptrend dari Telkom ini akan masih terjaga ya. Oh ya, untuk trennya sendiri ya, tadi bagi kita di sini, karena kenaikannya cukup tajam ya. Nah, ini dari hari Rabu minggu lalu, ini Telkom sudah keluar ya dari uptrendnya ya. Di sini dia keluar, ketika mau masuk lagi naik ya, ternyata nggak sanggup ya, dan Senin dia malah turun sangat tajam ya. Jadi Telkom ini sudah mengakhiri dari uptrend jangka pendeknya dimulai dari awal November, dan apabila melihat pergerakannya sekarang ada chance potensi besar ya, nih Telkom akan cenderung bergerak sideways lebih dulu ya. Nah, mungkin potensi range-nya di 3190 sampai 3350 ya untuk jangka pendek ini, untuk minggu ini ya. Oke, kita akan sambung ke saham berikutnya ya, masih di sektor infrastruktur dan khususnya sektor telekomunikasi ya. Nah, saham berikutnya yaitu Excel Axiata ya. Nah, Excel ini juga sama dengan Telkom ya, dan Garuda ya. Di bulan November ini mulai bergerak uptrend ya. Nah, di sini start uptrend dari awal ya. Dia bergerak uptrend ya. Namun pada hari Senin kemarin ya, dengan penurunan IHSG, tampak Excel ini juga terseret koreksi tersebut dan dia turun ya, jebol dari uptrend ya. Nah, uptrendnya terbentuk dari awalnya sudah jebol di sini ya, di hari Senin kemarin ya. Nah, hari ini mencoba naik kembali ya. Namun tampak tekanan jual masih menekan pergerakan dari Excel ya. Ini dapat kita lihat di sini, karena kemarin turun juga cukup, volumenya cukup dalam ya. Dan dapat kita di sini untuk MACD-nya ya, MACD dapat kita lihat 3 hari ini sudah candlenya merah terus ya, candlenya turun terus. Nah, kita di sini sudah mulai tertekan ya. Nah, kita akan tunggu pergerakan dari Excel berikutnya. Apabila masih terus tertekan ya, ada chance Excel akan menguji support ya di kisaran 2290 ya. Oke, berikutnya kita akan melihat garis moving average dari Excel. Nah, Excel ini juga baru saja break dari moving average 200-nya ya. Nah, ini ya di bulan Juli pernah ya, namun dia gagal bertahan ya, tembus lagi ke bawah. Nah, kita akan tunggu untuk kali ini ya, akankah Excel bisa bertahan ya di atas moving average 20 moving average 200-nya ya. Nah, untuk Excel sendiri yang baru bullish nih, dia baru break 200 ya, sedangkan moving average 20-nya agak ketinggalan ya, belum cross ya, seperti Telkom ya. Telkom sudah ya. Jadi posisinya belum terlalu bullish, namun sudah ada indikasi awal yang cukup bagus ya, karena Excel ini sudah break dari 200 ya, walaupun breaknya masih, jaraknya masih pendek ya, jadi ada potensi dia akan turun ya. Kita akan tunggu ke depan ya, di bulan Desember ini, selama dia masih bisa bertahan ya di atas moving average 200, potensi
Excel masih cukup bagus ya ke depan ya. Oke, berikutnya kita akan melihat pergerakan asingnya ya. Nah, di sini Excel juga berkorelasi searah ya ini dengan asing ya. Ketika asing mulai masuk ya. Tapi di sini start Oktober ya, dia sudah asing sudah mulai masuk. Nah, ini di November asingnya masuknya lebih agresif lagi dan harganya cenderung dia uptrend ya. Namun 3 mulai 3 hari terakhir ini ya, dari Jumat kemarin asingnya memutuskan untuk keluar ya, sehingga Excel tertekan dan akhirnya jebol dari uptrend channelnya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham berikutnya ya. Nah, kita akan melihat perusahaan kas negara atau Pegas ya. Nah, Pegas di bulan November ini tampak melanjutkan kenaikan yang sudah mulai terbentuk dari awal Oktober ya. Di awal Oktober. Nah, di awal November ini Pegas mulai melanjutkan kenaikan ya dengan uptrend yang lebih kuat ya daripada di bulan Oktober ya, dimana kenaikannya dimulai ketika Pegas menembus resist di 1090 dan dia sampai pada akhir November ini dia naik ya, menguji resisten ya. Ini ada resist di 1465 dimana ini sangat kuat ya. Nah, Senin kemarin ada rejection ya, dimana terus harga turun dan Telkom menguji uptrend channelnya, Pegas ya, Pegas menguji uptrend channel dan juga support ya. Nah, ini ada support di 1350 ya, sempat diuji, kemudian mampu rebound ya. Nah, rebound dan masih bertahan di dalam uptrend channel di bulan November ini ya. Jadi selama masih bisa bertahan di uptrend channel, ini ada chance untuk lanjut rebound ya, menuju ke menguji kembali ya resisten di 1465 ini ya. Nah, apabila kembali gagal ya, ini ada chance dia akan nanti akan bergerak. Nah, sideways lebih dulu ya, setelah kenaikan yang cukup tajam ya, dari level 1000-an, terus naik ke level 1400. Jadi sama seperti Telkom ya, kenaikannya kisaran 40% ya. Nah, sedangkan untuk volume sendiri, dapat kita lihat, nah ini 2 hari ini tekanan jualnya cukup banyak ya. Jadi mulai untuk rekan-rekan yang sudah entry dari awal November mulai hati-hati ya. Nah, sedangkan dari indikator yang masih ini dapat kita lihat nih, sudah tekanan jualnya terus-menerus datang ya. Nah, jadi tekanan jualnya makin lama makin terus meningkat ya, hati-hati nanti apabila Pegas ya jebol dari support 1350 ini ya. Yang ada potensi dia akan turun menuju ke support berikutnya di 1250. Oke, berikutnya kita akan melihat moving average-nya ya. Nah, sama seperti saham infra lain ya, ini dan juga IHSG khususnya ya, ini November ini dia juga baru break ya dari moving average 20. Nah, bedanya di sini, nah Pegas ini lebih bullish daripada sektor telekomunikasi seperti Telkom dan Excel tadi ya. MA20-nya sudah cross up ke MA200 ya, 50-nya juga sudah, 100-nya juga sudah ya. Nah, ini posisi lebih bullish ya. Cuma tinggal menunggu 50 cross naik ke atas 100-nya. Jadi untuk lebih posisi Pegas akan jauh lebih bullish ya. Dan juga di sini kalau kita lihat November ini kenaikannya cukup sehat ya, karena diiringi dengan kenaikan volume yang cenderung sangat besar ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya ya? Nah, ini asingnya dapat kita lihat di sini. Di 2 hari terakhir ini asingnya cenderung keluar ya. Ini dapat kita lihat di sini asingnya keluar cukup besar ya. Nah, setelah dari akhir Oktober dan di awal November asingnya masuk. Nampak ketika harga sudah naik tinggi, asing kembali profit taking ya. Nah, ini cermati ya untuk support 1350-nya ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham terakhir yang akan kita bahas hari ini, yaitu saham Tower ya. Nah, untuk saham Tower
Ini dapat kita lihat ketika saham lain sudah uptrend dari awal. Nah, saham Tower ini agak berbeda ya, karena dia baru mulai uptrend di pertengahan ya. Yang pertengahan baru mulai uptrend karena di awal dia cenderung tertekan ya. Ya, di akhir-akhir baru dia mulai naik ya. Nah, kita lihat sini 2 hari ini Tower koreksi cukup tajam ya. Nah, kita hari ini malah dia jebol dari uptrend dan juga dari support 1070. Nah, ini kita akan cek lagi besok ya. Nah, apabila besok ya dia bisa balik ke atas 1070 ya, chance dia akan melanjutkan uptrendnya ya. Namun hati-hati bila dia kembali gagal tutup di atas 1070 nya, ada chance dia akan lanjut turun ya. Nah, dia akan menguji moving average 20-nya yang ada di kisaran 1030-an ya. Nah, bila jebol terus lanjut ya. Ini akan menuju ke support berikutnya di 990 ya. Nah, kita harapkan besok sudah bisa balik ya ke atas support 1070-nya ya. Oke. Berikutnya kita akan lihat moving average-nya ya. Nah, moving average sendiri dapat kita lihat ini juga Tower ini juga sangat berbeda ya dengan 4 saham yang kita bahas sebelumnya, di mana posisinya sudah bullish ya dari awal ya. Nah, dan sekarang di November ini dapat kita lihat dia baru, jadi kita lihat pergerakannya ya, dia selalu gagal menembus MA50 dan baru berhasil menembus kembali di pertengahan November ini, dan harga cenderung dia naik ya. Jadi nanti ke depan ya dia bisa bertahan di atas moving average 20 dan 50 ini. Ini ada chance dia akan rebound lagi ya. Nah, lebih bagus dia bisa berada di atas 1070, atau lebih bagus lagi dia bisa rebound dan berada tutup di atas 1095 ya. Sehingga Desember bisa lanjut uptrend menuju ke resisten di 1180 yang merupakan all time high-nya ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya ya? Nah, pergerakan asingnya untuk Tower ini juga berkorelasi positif ya, atau searah dengan pergerakannya ya, dimana dapat kita lihat sini asingnya masuk banyak ya, dan harganya dia akan cenderung dia naik ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk rekan-rekan yang mau beli atau sudah hold Tower, nah, ada baiknya untuk memperhatikan dari pergerakan asingnya, karena pergerakannya berkorelasi positif ya. Oke, kita akan lanjut membahas melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG kita pada hari ini ya. Nah, indeks IHSG pada hari ini mampu rebound ya setelah kemarin ya. Penutupan bulan November jatuh dalam ya. Minus 3%. Hari ini mampu rebound balik plus 2. Nah, di sini kita lihat pergerakannya hampir mirip ya dengan pergerakan di Agustus ya. Akhir Agustus juga sama ya, indeks dibanting. Awal September indeks rebound. Nah, ini juga sama rebound. Nah, kita akan tunggu besoknya nih. Akankah sama ya, kenaikannya kecil? Nah, kalau besok kita lihat indeksnya naiknya kecil, nah ini hati-hati ya, karena bisa jadi akan mengulangi kejadian di September ya, mulai turun ya. Nah, kita akan tunggu saja besok ya. Akankah IHSG bisa naik ya, menembus 58, ataukah dia bergerak sideways atau dia langsung turun ya. Nah, kita akan tunggu pergerakan berikutnya. Nah, sampai pada 2 hari ini terlihat pergerakannya cukup sama ya dengan di akhir Agustus ya. Nah, kita akan tunggu besok ya, besok 2 hari ya, dimana di awal-awal minggu ini, berarti di minggu ini akankah pergerakannya sama ya dengan di awal September ya. Nah, semoga saja tidak sama ya, sehingga kita bisa lanjut naik, indeks bisa naik, IHSG naik lagi, dan kita bisa pesta profit lagi ya. Jadi untuk pergerakan dari IHSG ini ada chance di 58 dari bawah ini, sementara dia bergeraknya di 56 ya.
Ini ada potensi juga IHSG juga akan bergerak sideways ya, sebelum naik kembali untuk window dressing di akhir tahun. Dan ini dapat kita lihat ya, ini chart IHSG ya dari yang minggu lalu, hari Minggu kemarin ya, diupload minggu kemarin. Berarti IHSG-nya sudah di sini ya, turun ya. Turun menembus support 5715 ya. Dan hari ini rebound kembali ke atas 5715. Jadi selama bertahan di atas 5715, ini IHSG akan potensi untuk menguji kembali ya, resist di 5814. Nah, apabila kenaikannya tidak bisa masuk lagi ke atas uptrend ini ada chance juga mulai bergerak sideways lebih dulu ya, sebelum kita nanti akan masuk dalam proses window dressing ya di akhir bulan ya. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat ya buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli dan jual ya. Terima kasih.